Shalom sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan dipermuliakan. Sobat terkasih, dipermalukanlah seorang mantan pemimpin bangsa ini yang notabene menunjukkan siapa jati dirinya selama ini, teman-teman. Bagaimana sosok pemimpin seperti ini? Bagaimana dengan para umat? Kita harus memperjuangkan toleransi sebagaimana yang disampaikan oleh muslim-muslim ini, teman-teman. Justru mengajari mantan pemimpin yang pernah memimpin Indonesia. Kita dengar dulu video berikut ini, teman-teman. Ini dia. Bukan sekadar slogan di atas kertas. Saya adalah seorang muslim. Saya berdiri di sini sebagai ketua panitia Paskah 2026. Pada Jumat Agung, kita merenungkan pengorbanan yang begitu besar, tentang cinta yang memberi tanpa pamrih, dan puncaknya adalah hari ini, hari raya Paskah, hari kemenangan dan kehidupan baru. Paskah adalah perayaan tentang pengorbanan dan harapan baru. Sebagai seorang muslim, melihat ketulusan, kekhusyuan, dan keimanan saudara-saudari sekalian sungguh menggetarkan hati saya. Ada getaran emosi yang mendalam. Dada saya dipenuhi oleh rasa haru yang luar biasa dan sulit untuk diungkapkan ketika saya melihat betapa indahnya keheningan dan kekudusan yang dijaga. Hal itu mengajarkan kepada saya arti pengorbanan dan cinta kasih yang luar biasa. Selamat sore untuk kita semua. Saya Pendeta Michael Siahaan, MTH. Saya sebagai Ketua DPC Kikira Kabupaten Tangerang bersyukur bahwa hari ini pelang kantor kami DPC Kikira sudah kembali terpasang. Semangat perjuangan kami akan terus berjalan. Terima kasih Pemkab Kabupaten Tangerang, terima kasih Bapak Kasatpol PP, terima kasih juga Pak Camat dan seluruh jajarannya. Acara ini berjalan dengan baik. Kiranya perjuangan kita menjaga erat toleransi dan kesetaraan itu tetap berjalan. Kondisi saat ini sudah kondusif, kiranya ke depan terus kita kondusif untuk bersama-sama merawat bangsa ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Permasalahan ini dibesar-besarkan dan kami mohon tetap menjaga kerukunan. Agar tidak dibesar-besarkan, supaya terciptanya kerukunan. Yang membuat masalah siapa? Terus meminta supaya terciptanya kerukunan. Yang membuat masalah kan itu, rombongan-rombongan sorban putih itu. Orang ibadah ngapain diribut-ributin? Kenapa lebih risih sama orang yang beribadah dibandingkan dengan gedung-gedung diskotik sana? Diskotik sana dulu geruduk, tempat-tempat maksiat itu. Ini gedung tempat beribadah, keagamaan. Terus ngomong lagi supaya tidak dibesar-besarkan. Maksudnya kayak mana? Sudah perilakunya kayak gitu pun ditutup rapat-rapat. Dibiarkan aja, didiamkan aja. Tidak usah dikomplain. Terima apa adanya peraturan Indonesia ini. Dengan model-model kalian itu selalu bebas untuk mengganggu orang ibadah. Dengan alasan izin lah, dengan alasan mayoritas lah. Kenapa selalu tidak ada keadilan kalian buat di Indonesia ini? Yang membangun Indonesia ini bukan cuma kalian. Enggak ada sadar-sadarnya, yang menyakiti, sok merasa tersakiti. Di situ yang bikin masalah, di situ pula yang minta supaya terciptanya kerukunan, supaya tidak dibesar-besarkan. Dibesar-besarkan pun enggaknya kami ada perlindungan. Kalau ada perhatian khusus, enggak terjadi seperti ini terus tahun ke tahun. Asal kami melakukan acara besar, acara sakral, selalu diganggu, selalu diributi. Apa sih masalahnya sama kalian? Emangnya kalian ribut dari ruangan itu, diributi dari ruangan itu? Pakai toa sampai hitungan puluhan, sehingga suaranya menyebar kemana-mana. Memakai speaker sampai menghabiskan volume. Enggak kan? Acaranya juga kusuk. Tapi kenapa kalian tidak terkendali diri kalian selalu sibuk dengan setiap Kristen melakukan ibadahnya? Kayak ciri-ciri kalian itu lah makanya maju Indonesia ini. Makanya majukan Indonesia ini. 1967-68 ketika Anda jadi ketua HMI Makassar. Ya, 67. Anda memimpin pembakaran gereja, biara, vihara, dan rumah-rumah ibadah non-muslim. ya. Kasih gambaran sedikit kepada penonton yang mungkin tidak mengikuti peristiwa ini. Jadi hari itu apa yang terjadi? Bakar gereja. Tapi tidak banyak gereja, bukan banyak. Kira-kira ada 11 gereja itu yang dibakar. Itu banyak itu sebetulnya. Iya, tapi tidak dibakar begitu. Dia kan dilempar batu macam-macam. Dirusak, bukan dibakar. Dirusak. Bagi orang yang tidak percaya cerita Anda ini,
Bagaimana Anda bisa membuktikan? Bagaimana membuktikan lagi 50 tahun yang lalu? Tapi dibuktikan saya tidak apa-apa. Setelah saya jelaskan, tanya beliau, tanya gubernur. Yang salah bukan saya. Kenapa tidak terima besok itu hari? Kalau saya salah, saya ditangkap. Jadi pembuktiannya hari itu Anda tidak ditangkap? Tidak. Baik. Tidak. Seharian saya diperiksa. Jemaat Oikumene Tesalonika di Teluk Naga, Tangerang. Dan ini reaksi umat Islam warga di situ terhadap ibadah Jumat Agung Jemaat Oikumene. Dengar. Ya, harus selesai ini. Kalau belum selesai, pokoknya pernyataan sekaligus sanksi kalau mengadakan kegiatan. Lalu kami dipancing amarah bahwa sebetulnya sudah ada kesepakatan. Ini adalah penindasan Zionis syariah terhadap umat minoritas di negeri ini. Lucunya orang-orang zalim ini setiap hari teriak protes terhadap penindasan Palestina. Gimana menurut kalian? Pantas nggak orang-orang zolim penindas umat minoritas ini protes terhadap penindasan di seberang lautan? Tribut Israel, menurut saya bangsa kita tuh belum pantas protes Israel penjajah, kita di negeri sendiri masih jadi penjajah ke umat minoritas, Bang. Bang, saya mau tanya, Nggak pantas. Banyak saudara-saudara umat Kristen pada banyak di luar sana bilang masih belum seberuntung kalian, mau ibadah minggu aja susah, mau ibadah minggu aja diusir-usir. Saya itu pada malah, saya itu setiap ada kasus intoleransi, saya itu geram dan marah, geram. Saya malah diingetin sama teman-teman umat Kristen. Ya Pak Ustadz sabar, itu memang sudah jalan pemberitaan kita umat Kristen. Ya orang Kristen yang harusnya lebih marah dari saya, malah saya yang disuruh sabar. Udah itu saya baru ngomongin itu bagaimana, keluar dia bilang ayat-ayat sabar. Yohanes 15:18. Jika ingat, dia sudah keluar uji aku. Sebagai dia udah keluar, ayat-ayat baru keluar. Dari teman-teman aku keluar lagi Lukas 23:34. Bapak, ampunilah mereka tidak tahu mereka lakukan. Saya scroll lagi komennya keluar lagi ayat sabar kan. Matius 16:24. Siapapun yang ingin jadi pengikut aku harus ikut memikul salib. Pak Ustaz, itu memang jalan kami harus ikut memikul salib untuk merasakan penderitaan Tuhan Yesus. Gue dalam hati gue bilang, sabar mulu, kapan keselnya. Tapi dengan begitu maraknya kasus pembubaran gereja, penolakan gereja, pembubaran ibadah, ini belum konflik agama. Belum terjadi konflik agama. Itu adalah akibat dari ketiga umat Kristen yang penuh cinta kasih. Bahkan ada musuh-musuhannya. Jadi itu kota kalau buat kalian. Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik kayak di Poso, Ambon? Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak. Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya Pak JK ini makin tua makin ngaur, ya. Bukan agamanya diurusi. Mana ada istilah Kristen itu masih mati syahid? Asal ngomong aja Bapak ini. Di dalam Kristen itu ada tertulis saling mengasihi, ya. Makanya ada di dalam Kristen itu, jika pipi kananmu ditampar, kasihlah pipi kirimu. Yang artinya itu bukan soal tampar menampar, ya Pak ya. Biar paham Bapak itu, bukan soal tampar menampar. Tetapi kalau ada menyakitimu, ya, jangan kau balas. Ya, biarkan aja. Itu maksudnya. Apalagi yang namanya mati syahid. Mana ada di istilah di dalam Kristen itu mati syahid, ya? Yang ada di dalam Kristen itu tetap saling mengasihi, tidak boleh membenci. Itu ada di dalam agama Kristen. Kau bilang pula sama Kristen sama Muslim, mana ada sama itu Pak? Enggak pernah ada pertemuannya itu. Kalau kami Kristen ini, kalaupun ada dari agama kami ataupun dari orang Kristen membunuh ataupun membenci, itu bukan bagian dari kitab kami. Itu bukan bagian dari ajaran Yesus kami, Tuhan kami. Tuhan kami mengajarkan saling mengasihi, tidak boleh membunuh, tidak boleh memfitnah, tidak boleh mencuri, tidak boleh membenci. Itu ajaran agama kami. Bukan seperti kalian, ya. Jadi jagalah omonganmu Pak JK. Ya, apalagi Bapak itu udah pernah mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, ya. Seharusnya Bapak itu, ya, harus tiang di tengah untuk memperdamaikan masyarakat-masyarakat yang ada konflik-konflik yang ada di Indonesia ini. Yang pertama saya bilang sama Bapak, ya, jangan pernah urusi orang lain, ya. Uruslah dulu punyamu, ya. Ini juga udah kau urusi agama orang lain. Agamamu aja belum kelar Bapak urusi. Udah kau urusi negara luar. Negaramu aja belum bisa Bapak urusi. Oke, salam sehat.
Oke, teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan dari awal hingga akhir? Memang mimpi yang terindah adalah ketika bangsa ini, bangsa yang majemuk ini, bangsa yang kompleks ini karena majemuk beragam agama ini harus dirajuk di dalam satu keindahan, yaitu toleransi. Janganlah merasa bahwa ketika Anda mayoritas lalu Anda sewenang-wenang terhadap yang minoritas. Saat Anda memainkan peran sebagai pemuka agama, seharusnya Anda menghormati orang-orang lain. Ketika Anda bebas mendirikan rumah ibadah, maka izinkanlah orang-orang yang minoritas mendekatkan diri kepada Tuhannya dengan mempersilahkan mereka membangun rumah ibadah mereka tanpa terancam, tanpa mendapatkan intimidasi. Saat Anda bebas meneriakkan teriakan doa melalui masjid-masjid, melalui toa-toa, izinkanlah orang-orang yang beragama lain yang sunyi senyap di dalam gedung-gedung tanpa berisik keluar untuk beribadah kepada Tuhannya. Teman-teman yang terkasih, toleransi itu perlu dirajuk, dialog yang indah itu perlu ditingkatkan untuk konteks Indonesia yang majemuk. Namun alhasil, sekelas pemimpin yang notabene pernah menjadi pemimpin bangsa kita justru mengeluarkan diksi yang kurang tepat terhadap kekristenan terkait dengan jihad dan lain segala macam itu. Pemahaman itu sungguh sangat keliru, karena di dalam orang Kristen tidak pernah ada yang namanya diksi itu. Tidak ada sejarahnya itu. Justru orang-orang Kristen, justru para murid Kristus mengalami yang namanya penganiayaan saat mereka memberitakan Injil, bukan untuk membela agama. Teman-teman yang terkasih, video yang barusan kita putar merupakan video tandingan bahwa masyarakat biasa pun sudah menjadi lebih cerdas dibandingkan para pemimpin-pemimpin pemerintah atau orang-orang seperti ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena mereka sudah menyadari, teman-teman, bahwa Indonesia ini akan bubar, bahkan chaos rusak oleh karena kehadiran orang-orang seperti itu. Tetapi masyarakat atau pemimpin agama yang memiliki nilai-nilai toleransi itu justru tampil maju dan menyuarakan suara mereka untuk menjunjung tinggi toleransi. Teman-teman, Indonesia ini memang sudah diatur oleh undang-undang. Bahkan Muslim sendiri dalam Qur'annya pun memberi ruang untuk tidak mengurusi agama orang lain. Lakum dinukum waliyadin itu menjadi bukti bahwa ada batasan sebenarnya. Ada batasan dari orang-orang Islam supaya tidak mengurusi agama orang. Namun yang terjadi, teman-teman, mereka selalu ikut campur, malah menafsirkan. Itu yang masalah terkait dengan beberapa yang terjadi barusan ini. Itu menjadi pergumulan bahwa orang-orang Kristen yang notabene mendekatkan diri kepada Tuhannya justru dilarang, sedangkan diskotik, tempat-tempat hiburan malam dan lain sebagainya itu tidak pernah mereka teriakkan sesuai dengan kaidah-kaidah kitab suci mereka untuk segera ditutup ataupun dibubarkan. Justru orang yang beribadah kepada Tuhan, yang ingin memperbaiki moral dan perilakunya, mereka justru teriak-teriak dan menutup. Hal ini sangat disayangkan, sangat disayangkan. Ini yang menjadi miris. Maka kita dukung terus seperti muslim-muslim yang sudah sadar, sudah menghargai, bahkan sudah muncul ke permukaan untuk terus menyuarakan tentang keberagaman dan toleransi, menghormati orang lain. Ikutilah apa yang dikatakan oleh kitab sucimu, lakum dinukum waliyadin. Kalau kamu perhatikan itu, ya pasti akan lebih baik. Jangan urusi agama orang lain. Orang lain beribadah, biarkanlah mereka beribadah. Jangan ikuti pemimpin-pemimpin agama yang seperti itu, yang arogan itu. Dengan bangganya dia berbicara seperti itu, bahkan mengeluarkan diksi yang notabene tidak benar tentang kekristenan. Sangat-sangat disayangkan. Coba kalau kita balik melakukan yang sama, mungkin 1 kali 24 jam sudah berbeda yang terjadi kepada orang Kristen. Itulah fakta. Teman-teman, satu hal yang mau saya katakan dari semua ini, kita tetap doakan bangsa kita ini supaya aman dari orang-orang yang berniat merusak bangsa ini dengan memakai agama, jubah agama, karena ini sangat sensitif. Oleh karena itu, kita terus doakan tenang, dan kiranya muncul oknum-oknum muslim yang lebih cerdas, yang lebih menghormati, yang lebih menghargai orang lain. Oke teman-teman, satu kalimat lagi, bahwa Yesus Kristus yang mengasihi kita, semua orang tanpa memandang agama, suku, ras dan bahasa, sangat mengasihi kita. Dia datang ke dunia untuk mati di kayu salib dan bangkit dari kematian untuk menyelamatkan kita. Saya dan Anda sama-sama memperoleh kesempatan untuk diselamatkan. Dia sudah melakukan itu, percayalah, karena dialah satu-satunya juru selamat. Oke teman-teman, sampai di sini. Tuhan memberkati kita. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita.